Kamera, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya dengan Bapak Dista akan menemani teman-teman semua yang sedang di rumah saja selama beberapa menit ke depan. Saya bersama dengan Bapak Dista akan berbincang-bincang yang tentunya dengan berbagai pertanyaan yang sudah saya rancang khusus untuk Bapak Dista. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Dista untuk memperkenalkan identitas diri Bapak. Ya, perkenalkan, nama saya Hadista Ari Santoso. Biasa kalau di semasa dipanggil Pak Dista. Saya berasal dari Kabupaten Mojokerto. Saya untuk statusnya alhamdulillah sudah punya istri dan punya anak satu. Dan untuk di SMA Negeri 1 Pasuruan, saya mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ngomong-ngomong soal guru Bapak, apakah guru merupakan cita-cita Pak Dista yang sesungguhnya? Ya, kalau bicara cita-cita pasti orientasinya kita ke pekerjaan atau profesi ya. Dan dari sekian banyak profesi dan pekerjaan, menurut saya di sektor pendidikan itu saya lebih tertantang. Dan menjadi guru memang menurut saya itu adalah cita-cita saya karena pekerjaan yang mulia dan saya senang untuk itu. Bapak Dista kan mengajar sebagai mapel PPKN. Mengapa mapel PPKN menjadi mapel pilihan Pak Dista untuk mengajar? Kalau dibilang mapel pilihan utama, tidak ya. Karena dulu pada saat lulus SMA dan daftar kuliah, saya memilih kuliah jurusan olahraga pendaftarannya. Dan mulai jalur undangan, mulai jalur SNMPTN, sampai jalur mandiri, pilihan pertama saya itu selalu olahraga. Dan ternyata memang tidak diterima, belum rezekinya, dan rezekinya memang di PPKN. Dan saya bersyukur berarti rencana Allah mungkin lebih baik daripada rencana makhluk ciptaannya. Baik, setelah Bapak Dista mengajar di PPKN dan terjun di dunia PPKN, apa yang Bapak Dista temukan sisi menarik dari mapel PPKN? Ya, sebenarnya saya dengan mapel PKN ini merasa tertantang ya, karena memang basicnya saya pernah diajar PPKN, dan ternyata PPKN saat saya menjadi siswa memang membosankan. Dan pada saat itu saya berpikir bahwa sebenarnya PPKN itu ada sisi menariknya, dan saya pengen merubah image stigma buruk siswa yang menganggap PKN itu yang membosankan, dan saya ada pada posisi progres untuk membuat PPKN menjadi pembelajaran yang menyenangkan sih. Betul. Baik, Pak Dista ini memang mengajar di jenjang SMA. Apakah memang dari awal ini merupakan keinginan Pak Dista? Ya, memang kalau kita bicara jenjang pendidikan ada SD, SMP, dan SMA. Dan memang kalau saya pribadi ditanya, saya memang lebih suka mengajar di jenjang SMA sih. Mengapa Pak Dista sendiri lebih memilih jenjang SMA daripada SD atau SMP? Ya, pastinya setiap jenjang pendidikan menurut saya punya tantangan tersendiri ya. Dan saya coba sharing dengan kakak kelas saya yang mengajar guru SD, ternyata tantangannya lebih sulit dan harus telaten sih. Karena berdasarkan pengalamannya, pernah teman saya itu kakak kelas mengajar di SD, apalagi kalau kelas 1, 2, 3, itu kan anak-anaknya masih jiwa-jiwa bermain. Dan ketika mengajar ternyata ada yang main-main sendiri, ada yang nangis, ada yang lari-lari, dan itu harus telaten, dan saya kurang telaten untuk itu ya. Dan kalau di SMP pun kurang lebih sama. Jadi kalau di SMA kan mungkin karena pemikiran anak-anaknya sudah berkembang dan mungkin lebih mudah untuk diatur sih menurut saya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita Pak Dista dari awal mengajar hingga sampai ke SMA Negeri 1 Pasuruan. Ya, kalau untuk cerita yang pertama memang saya lulus kuliah itu sekitar tahun 2012, dan setelah lulus kuliah itu saya mengikuti program pemerintah namanya SM3T, yaitu Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Jadi gambarannya kami sarjana muda dikirim untuk mengembangkan pendidikan di daerah pelosok yang serba minim keterbatasan, susah sinyal, susah air, susah transportasi, dan sebagainya. Tapi itu membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah itu saya mengikuti program yang namanya pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik yang nantinya akan mendapatkan tunjangan profesi. Dan alhamdulillah setelah lulus pendidikan profesi guru, saya ikut tes CPNS, dan alhamdulillah
lolos dan keterima di wilayah Pasuruan. Tapi saat itu saya mengajar di sekolah swasta di SMK Untung Suropati Pasuruan selama kurang lebih 3 tahun. Karena pada saat itu guru-guru PKN di negeri masih penuh, sehingga saya diletakkan sementara di Unsur. Setelah itu ketika ada peluang, kebetulan di SMA 1 Pak Sultan menjadi kepala sekolah di SMA 4, akhirnya saya ditarik menjadi guru di SMA 1 Pasuruan. Mulai dari awal mengajar di SMA 1 sampai sekarang terhitung berapa lama Bapak? Kalau saya masuk semasa Juni 2018, kalau sekarang Juni 2020 ya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, kurang lebih Ya. 2 tahun. Dengan waktu yang sesingkat itu, bagaimana cepat Bapak Dista akrab dengan semua warga sekolah? Kalau saya prinsipnya itu ketika saya menjalankan profesi saya sebagai guru, sebisa mungkin saya bekerja seoptimal mungkin. Artinya pasti saya ada rekan kerja saya, ada teman-teman Bapak Ibu guru, ada juga TU, kantin, dan yang paling utama adalah siswa. Jadi sebisa mungkin saya mendekatkan diri dengan lingkungan kerja saya. Jadi saya tidak terlalu berpikir cepat atau lambat bisa adaptasi atau enggak sih. Saya hanya menjalankan profesi saya semaksimal mungkin. Urusan nanti cepat lambat itu dampak dari yang ditimbulkan dari apa yang saya kerjakan. Seiring berjalannya waktu Bapak Dista di SMA 1, pengalaman apa yang Bapak temui di SMA 1 Pasuruan yang belum pernah Bapak temui di sekolah lain? Ya, kalau pengalaman luar biasa banyak ya. Dan apalagi ketika menjadi guru di SMA 1 Pasuruan, saya juga menjabat diberikan kewenangan atau amanah yang pertama menjadi stafnya di bidang humas, dan yang terbaru ini saya juga jadi koordinator dari tata tertib, dan itu merupakan amanah besar bagi saya, dan itu sebisa mungkin akan saya laksanakan dengan semaksimal mungkin. Di luar itu juga pengalaman baru adalah ketika saya di SMA 1, saya merasa menemukan jati diri saya sebagai guru, dan saya bisa mengeksplor apa yang ada di diri saya. Tadi di sebelumnya kan saya cerita bahwa saya pengennya jadi guru olahraga, dan ternyata jadi guru PPKN. Tapi ternyata di balik itu ketika saya mengajar di SMA 1, saya tetap bisa mengeksplor diri saya untuk bisa berolahraga. Buktinya beberapa kali saya masih ikut anak-anak voli, futsal, basket, dan beberapa olahraga yang lain. Dari beberapa pengalaman yang udah diceritain Pak Dista tadi, ada yang menarik lagi nih dari Pak Dista, yaitu beliau dan beberapa guru-guru muda semasa membentuk grup band yang bernama Gugururu, ya Pak? Ya. Bagaimana cerita terbentuknya grup band tersebut hingga Pak Dista sendiri dikenal dengan Magic? Ya, Gugururu kalau sejarahnya itu tahun kemarin sebelum acara Enifnya Semasa itu ada rangkaian pra-acaranya, dan saat itu beberapa guru, ada Pak Wahyu, ada Pak Jeff, termasuk saya punya inisiasi gimana nih kalau kita ikut menghibur. Jadi sebatas untuk menghibur anak-anak, akhirnya kami ikut nyumbang lagu saat pra-acara, dan setelah itu kami berpikir untuk juga berperan pada menjadi salah satu bintang di Enifnya Semasa. Dan nama Gugururu itu sendiri sebenarnya itu ejaan ya, jadi G-U-G-R-U-R-U. Jadi kalau dibaca memang Gugururu. Itu Pak Wahyu yang memberikan nama. Dan ya itu tadi, pada prinsipnya memang tujuannya agar supaya bisa menghibur siswa semasa sih. Jadi kami para guru-guru itu tidak hanya dikenal sebagai guru, tapi juga dikenang karena bisa menyanyikan lagu. Baik. Lalu bagaimana cerita mengajar sendiri dari sisi akademik maupun non-akademik di SMA Negeri 1 Pasuruan, Bapak? Ya, itu juga yang saya rasakan berbeda ya. Kan ketika saya mengajar di SMA Negeri 1 Pasuruan, ternyata potensi yang dimiliki anak SMA 1 itu luar biasa besar. Dan saya merasakan sendiri ketika saya di kelas mengajar anak-anak semasa, itu ternyata ketika diberikan tugas, ternyata ekspektasi saya yang mungkin paling segini, tapi ternyata anak-anak semasa itu melampaui apa target yang saya berikan. Jadi ini luar biasa menurut saya ya. Jadi itu yang membuat saya lebih bersemangat untuk mengajar, karena potensi anaknya itu tumbuh berkembang. Dalam hal akademik sama ya,
Seperti kita ketahui, kalau di akademik tadi banyak sekali prestasi dari semasa dalam ajang olimpiade baik tingkat kota, kabupaten ataupun provinsi. Selain itu non akademiknya seperti kita ketahui basket, paduan suara, dan beberapa kegiatan non akademik lainnya juga berprestasi. Jadi menurut saya memang SMA 1 Pasuruan juara sih di Kota Pasuruan ini, dan saya senang bisa menjadi bagian untuk mewarnai pendidikan di SMA Negeri 1 Pasuruan. Nah, akhir-akhir ini banyak isu, bahkan desas-desus yang mengatakan bahwa Pak Dista akan pindah tugas dari SMA Negeri 1 Pasuruan ke SMA lain. Apakah benar itu, Bapak? Ya, dari momen itu mungkin sekalian saya klarifikasi di sini ya. Jadi memang desas-desus atau isu tentang rencana saya akan pindah itu memang benar adanya. Mungkin bisa diceritakan secara singkat mengapa alasan Pak Dista pindah tugas? Ya, alasannya pada prinsipnya memang lebih ke keluarga sih. Saya pengen lebih mendekatkan diri dengan keluarga karena keluarga saya ada di Sidoarjo, tugas saya di sini. Dan kalau menurut saya sebenarnya pilihan yang mudah ketika ada pilihan apakah saya memilih untuk dekat dengan keluarga atau di SMA 1 Pasuruan, pasti dengan mudah saya akan menjawab dengan keluarga. Cuma yang sulit adalah menjalani kehidupan baru di sana karena jujur saja saya sudah terlalu cinta dengan SMA 1 ya. Jadi bukan masalah sulit mudahnya, pasti mudah, tapi yang sulit adalah merelakan momen-momen dan pengalaman-pengalaman penting yang ada di SMA 1 yang membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu mungkin yang nantinya akan terasa sulit untuk melepaskan begitu saja. Dan insya Allah nanti terlepas dari nanti setelah pindah, insya Allah akan saya luangkan waktu, entah itu seminggu, 2 minggu sekali, saya akan tetap bersilaturahmi karena bagaimanapun SMA 1 Pasuruan tetap menjadi salah satu sekolah yang juara di hati saya. Dan yang terakhir saya persilakan kepada Bapak Dista untuk menyampaikan pesan maupun motivasi kepada seluruh warga semasa sebagai bentuk kata perpisahan. Ya, pertama pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh keluarga SMA Negeri 1 Pasuruan, kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, beserta staf tata usaha, dan tentunya siswa-siswiku SMA Negeri 1 Pasuruan. Terima kasih selama kurang lebih 2 tahun ini telah memberikan kesan yang sangat menakjubkan bagi saya, dan saya juga sangat termotivasi ketika melakukan pembelajaran di SMA Negeri 1 Pasuruan. Dan kalian nggak usah khawatir ketika saya harus berpisah, tapi khawatirlah jika saya melupakan kalian, dan saya tidak akan begitu. Pun sebaliknya, kalian nggak usah khawatir ketika saya pergi. Yang kalian khawatirkan adalah ketika saya melupakan kalian, dan saya pun tidak begitu. Saya akan selalu mengingat kenangan-kenangan indah dan manis di SMA Negeri 1 Pasuruan. Jadi intinya jangan sedih karena kita harus berpisah, tapi bersyukurlah karena kita pernah bersama. Terima kasih. Semasa We Are One. Sekian perbincangan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.